Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di cerita Berhembus ke Timur. Perjalanan solo touring Jakarta NTT dengan Ninja 2 tak. Minggu 19 Mei 2024, 22 hari sudah kita meninggalkan Jakarta menuju Flores. Hari ini kita sudah berada di kota Ende lagi. Siang teman-teman, baru kelar foto-foto di kilometer 0 ND, mau lanjut ke Ruteng. Ruteng 6 jaman, sekarang udah jam 10. Ke Ruteng itu 6 jam. Jadi kita check out dari hotel jam 9.45 lah. Nah, ini Taman Renungan Bung Karno sini. Kemarin kata teman-teman yang di sini, rancangan Pancasila itu disusunnya di sini. Balik lagi ke Bajawa, Aimere, Borong baru Ruteng. Ya jam 6 lah nyampe Ruteng, ntar sama istirahat. Soalnya sebenarnya 253 kalau trek lurus, kalau di Jawa itu 4 jam 3 jaman lah, ya 4 jam lah kurang lebih. Cuma karena di sini trek kusut, muter-muter, jadi lama teman-teman. Jadi kita nginep di Dasi Guest House lagi, cuman ngambil yang dormitory private dormitory. Itu semalamnya kena 100.000. Dasi Guest House private dormitory, udah dapat sarapan, dapat kopi pula. Sarapannya itu lagi nasi. Kalau di Dasi, kalau di Bintang kemarin omelet apaan ya, omelet pakai roti gitu, nggak nyampe di lambung teman-teman, sampai kerokongan doang. Udah jam 10 udah lapar lagi. Kalau di Dasi sarapannya modelan ini prasmanan, kita ngambil sendiri sepuas-puasnya. Jadi ya lumayan bisa lah buat ngirit-ngirit kalau nginap di Dasi. Kenyang juga, sarapan doang sampai sore cukup. Nah, di ND menuju Bajawa ini ada perbaikan jalan, jadi buka tutup gitu. Kemarin pas mau ke itu juga ada sih, pas mau ke Kelimutu, kelebaran jalan deh. Kota Ende dikenal sebagai kota Pancasila. Di Ende juga terdapat 2 tempat wisata bersejarah, yaitu Rumah Pengasingan Bung Karno dan Taman Renungan Bung Karno.
Rumah pengasingan Bung Karno adalah tempat di mana Bung Karno diasingkan oleh Belanda pada tahun 1934 sampai tahun 1938. Selama masa pengasingan, ia merenungkan berbagai ide tentang kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, taman renungan menjadi lokasi favoritnya untuk berpikir dan menulis. Di taman ini, Bung Karno memanfaatkan waktunya untuk merenung di bawah sebuah pohon sukun. Renungannya membuahkan hasil Pancasila. Keduanya menyimpan cerita penting dalam perjalanan sejarah bangsa kita dan menjadi saksi bisu bagi pemikiran yang melahirkan Pancasila. Di Bajawa lagi teman-teman, udah masuk kota. Sebenarnya kalau mau langsung ke Aimere tadi langsung belok kiri, cuman kita mau nyari masjid dulu, mau sholat zuhur dulu baru lanjut jalan. Oh ini Vervoden. Oh. Udah jam 12.46. Ini masjidnya sebelah-sebelahan sama gereja. Tuh kemarin buat tempat kita nginep kemarin di atas. Kita udah ngelewatin kota Bajawa teman-teman. Tadi sempat istirahat sholat sebentar, terus nyantai-nyantai, terus makan siang. Habis makan baru lanjut jalan lagi. Ini tujuannya kita ke Aimere dulu, mau nanya penyeberangan dari Aimere ke Sumba hari apa dan jam berapa aja. Nah ini tikungan sampai Aimere teman-teman. Nah kayak gini nih, muter-muter terus kusut, kayak benang kusut tikungannya. Jadi benar-benar 1000 tikungan lah Flores ini, kayak lebih sih. Kemarin di itu 6.699 tikungan total di 1000 tikungan Flores dari grup itu. Cuman yang pernah saya lewatin dari Wajo sampai Kelimutu, yang paling kusut itu, yang paling patah-patah lah tikungannya, ya dari Bajawa ke Aimere. Apalagi kalau dari Aimere ke Bajawa kan dia nanjak, lebih capek lagi. Kalau dari Bajawa enak, udah turunan. Tuh ini mana, di sini masih dingin lagi. Tadi di Bajawa jam 1-an gitu suhu 21-22, nggak berasa panas sama sekali, padahal ada matahari. Nggak berasa panas matahari kalau di Bajawa.
Adem. Nah, ini sapi. Ini paling di sini ya, kalau ngebut hati-hati sama sapi, kambing. Kalau kuda di sini nggak ada. Kuda ada dari Ende ke Lumutu. Itu kemarin saya nemu kuda 3 atau 4 ekor gitu. Tuh kan kusut tuh tikungannya. Di pelabuhan Naimere, teman-teman. Kita mau nanya-nanya dulu. Oh itu. Ada orang kayaknya. Pak, kalau mau nanya petugas loket mana ya, Pak? Hah? Aduh. Biasanya kapal penyeberangan jam berapa aja, Pak? Harinya? Ke Waingapu. Selasa dengan Jumat jam 8. Nyampe pelabuhan jam berapa harusnya? Maksimal jam 6 ya? Jam 6 ya? Oh iya. Yaudah, kasih Pak. Udah pulang petugasnya. Kan nggak ada orang di sini. Bang, kalau mau nanya jadwal ke Waingapu kapan aja ya, Bang? Besok dari Kupang. Selasa sama hari? Baru ke Sumba. Selasa doang seminggu, Pak. Hah? Dalam seminggu cuma hari Selasa ya? Hari lain nggak ada. Aduh. Jam berapa, Bang? Pagi. Jam berapa, Bang? Selasa, Jumat biasa. Selasa sama Jumat. Itu jam penyeberangannya jam berapa, Pak? Jam 6, jam 8. Maksimal kita harus nyampe sini jam berapa? Berarti mau tidur di mana sekarang? Ke Ruteng dulu, Bang. Mau pulang? Iya. Nanti kapan ke sini? Paling saya kesini lagi Rabu atau Kamis, Bang. Kenapa tunggu Rabu? Oh, mau ada teman. Oh, ya, oke. Kalau begitu tunggu Nanti langsung sini ya? Jam 4. Ya. Jam 6 udah harus di sini ya? Ya. Jam 6. Kalau tiket, Bang, berapa, Bang? Motor ini Ya, sama saya penumpang 300 lebih. 300-an. Ya udah. Kasih ya, Bang ya. Di kota Ruteng ada hal unik yang menarik perhatian.
Di pom bensin, meski masih ada stok BBM, penjual bensin eceran di sekitarnya justru berjejer banyak, seperti suasana pasar takjil saat bulan puasa. 10. Padahal di dalam masih ada loh 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini kanan kiri ada loh Pertalite pertama juga ready. Kemarin pas muka ini juga gini situasinya, yang ngisi pertama di dalam motor antri ngisi Pertalite, yang jual eceran juga masih tetap banyak di dalam. Sekarang udah mau jam 9. Tadi check out hotel jam 8 kurang. Saya nginep di Ruteng Hostel yang dormitory, kena 100, sudah dapat breakfast sama kopi. Ini tujuan sekarang mau ke Desa Todo, dari Todo lanjut ke Wairebo. Ini kabut banget, dingin lagi. Di desa ada Todo, ada kisah menarik tentang nenek moyang mereka yang berasal dari Minangkabau, sama seperti di desa Wairebo. Hal yang selalu mengusik pikiran saya adalah mengapa mayoritas penduduk di sini beragama Katolik. Padahal saya tahu bahwa orang Minangkabau di masa lalu telah menganut Islam. Karena penasaran, saya pun memutuskan untuk bertanya kepada pemandu wisata di sini. Kampung ini itu ada sebelum Portugis masuk ke Indonesia Oh, di tahun 1509. Dulu itu kakek-kakek kita itu belum punya agama, ya. Oh gitu. Tapi menurut versi cerita rumah adat yang ini, mereka kakek pertama mereka itu dulu beragama Muslim, ya. Tapi karena ceritanya masing-masing versi untuk keturunan emas, jadi dia itu belum punya agama, masih agak ke Hinduisme gitu, ya. Oh gitu. Terus kenapa rumah adat itu atapnya depannya ini dulu itu kalau mau masuk itu wajib tunduk, ya, supaya terlihat sopan, menghormati orang. Iya. sekarang tidak boleh masuk, ya. Iya. Salamnya ada. Tabe. Tapi pertamanya nenek moyang kami dari Minangkabau. Saya ini turunan ke-10 dari nenek yang datang dari sana. Terus Kalau kampung ini nenek moyang canakan namanya Todo. Apa itu Todo? Ya tumbuh. Kalau nama gerainya Todo, bahasa Indonesianya tumbuh. Begitu. Jadi harus semuanya pada bertumbuh sesuai dengan nama kampung. Apa saja kegiatan kita harus bertumbuh. Begitu. itu nenek moyang dulu yang dari Minang itu nyampe di sini tuh karena apa tuh Pak dulu, Pak? Itu awal mulanya tadi kapal kayunya di bawah arus ombak terdampar di Verloka. Dari Verloka dia ke Lale Lombong sini. Lale Lombong dia ada piara ternak. Lewat itulah nenek moyang kami dari Lale Lombong pindah ke sini. Tapi yang kasih jalan adalah bidadari. Sehingga istri pertama nenek moyang kami domisili sini adalah istri bidadari. Kesempatan pada itulah
pelataran batu-batu itu. Itu melambangkan perempuan, Pak ya. Bukan, bidadari itu memang dia mengistrikan bidadari. Iya, kerjasama. Namanya adatnya Todo nih Pak, kan ini ada pakai peci, saya lihatnya pakai peci, pakai sarung, itu gimana Pak? Asal usulnya gimana Pak? Kalau ini memang sejak nenek moyang harus begini, pakai kain semua, topi. Sebetulnya destar. Ya. Sebetulnya warna hitam dulu ya. Ya. Topi yang warna hitam. Oh, warna hitam ikat gitu, ikat kepala. Iya, ya. Oh, terus ini sekarang jadi peci ini gimana Pak ceritanya Pak? Itu ada perkembangan zaman sudah. Tapi harus pakai kain dan pakai topi. Ya. Ya, selendang itu juga. Nah, selendang ini sebagai lambang penjemputan saya. Dari itu ya. Itu tadi. Nama kampung itu Todo, semuanya pada harus apa saja kegiatan pada bertumbuh. Todo. Tidak boleh tidak tumbuh. Ya. Sehingga istilah Manggarainya Todo pandai, Todo vintuk, Todo gau. Apa itu pandai? Apa yang kita buat? Tanam. Apa itu vintuk? Andai kata kita sebuah ketua kelompok, ketua apa? Harus bertumbuh. Buat kelompok arisan apa semua harus bertumbuh. Apa itu gauk? Dengan tetangga, dengan sekampung harus ramah. Ya. Todo pandai, todo vintuk, todo gauk. Ya. Itu apa ide daripada nama kampung Todo. Ya. Kalau jejak-jejak Minangnya yang masih ada sekarangnya apa nih Pak? Ya. Yang dimaksud dengan jejaknya apa? Ya misalnya masih ada kesamaan peninggalannya apa budayanya. Katanya begitu ada. Ya, pertama itu di atas tanduk kerbau itu. Makanya Manggarain tidak boleh buat tanduk kerbau itu. Kecuali di sini. Kecuali di Todo. Ya. Karena awal-awalnya ya nenek moyang Minang di sana itu untuk pemimpin ya lewat laga kerbau. Ya. Begitu. Kalau sekarang tidak. Ya, lewat pemilu. Ya. Ya, kurang lebih begitu. Ya, terima kasih Pak. Saling pukul ya. Cambuk. Iya, saling cambuk. Ini namanya kalus, yang ini kalus. Kalau yang ini namanya larik. Ini cambuknya. Ini pakai apa ini? Ini dari kerbau. Nah, ada juga ini untuk memukulnya. Iya, ini bisa luka loh. Kadang itu orang kalau salah itu dia bisa kena pipis. Ininya kena di pipis terus mati. Tapi hanya untuk dilakukannya itu hanya untuk orang profesional. Ini dipakainya peringatan hari apa gitu? Biasanya Nikah atau hari adat? Kalau tarian adatnya itu biasanya itu ada ritual tertentu ya. Karena tarian adat ini mengiring acara ritual yang sakral. Itu biasanya diperingati per tahun atau? Kalau misalkan hasil rapat itu masyarakat menyetujui, itu berarti melakukannya itu di akhir tahun sekali. Kadang juga hanya sekali dalam 5 tahun. Oh? Ya. Karena acaranya sakral ya. Nah, yang ini untuk menangkis cambuk tadi. Oh, ditangkis. Ya. Ini dari kulit kerbau. Kami sebut peninggiling. Kalau yang ini kami sebut agang. Ini dari rotan ya, rotan besar. Seperti ini kalau. Tapi untuk profesional, jujur saja saya belum pernah melakukan tarian adat ini ya. Ini untuk orang profesional. Ya. Dan hanya untuk laki-laki, ya. Laki-laki 2 orang, semacam 1 lawan 1 orang untuk cambuk, 1 orang untuk nangkis. Terus mereka harus bergantian untuk cambuk. Nah, setelah 1 orang selesai cambuk, berarti dia harus nangkis ya. Itu juga sebaliknya, kalau udah menangkis dia harus gantian saling cambuk. Kenapa hanya untuk laki-laki? Karena tarian adat Manggarai itu, caci itu tidak mengenakan baju, hanya sarung dan pukulnya itu tidak boleh pukul bagian bawah, harus di atas ya. Tarian adat caci. Caci namanya. Terus untuk wanitanya mereka hanya mainkan musik tradisional ini untuk mengiringi tarian adat tadi ya. Ada juga alat-alat lainnya di sini. Ini untuk dikenakan di kepala ya. Ini kami sebut ini panggal ya. Ini
kena di kepala. Oh iya iya. Ini seperti tanduk kerbau ya. Ini melambangkan keberanian seorang pria itu saat melakukan satu lawan satu ya. Nah, terus yang ini kami sebut gorong. Ini untuk dikenakan di bagian belakang. Pas kita goyang itu kan semacam ada musik Bunyi. sini. Iya. Ya, boleh ambil. Ya. Untuk I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a air gede statement. I lagi. don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're